Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload jurnal yang di luar Mendeley. Jadi sebelumnya Anda sudah menonton ataupun belajar tentang cara mendownload jurnal langsung dari aplikasi Mendeley. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendownload ataupun mencari jurnal dari tiga tempat. Pertama itu DOAJ, yaitu Directory of Open Access Journals, kemudian Taylor and Francis Online, dan yang ketiga adalah Science Direct. Oke, selain dari kita belajar untuk mencari dan menurut jurnalnya, saya juga akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengekspor citasi yang ada dari masing-masing tempat ini. Kemudian juga kita akan import data tersebut ke dalam aplikasi Mendeley. Oke, contoh misalkan saya membuka websitenya DOAJ nih, itu dengan alamat doaj.org. Nah, DOAJ ini sebenarnya istilahnya itu wadah dimana kita bisa mencari seluruh jurnal yang statusnya itu open access ataupun gratis. Jadi kalau misalnya saya cari dengan kata kunci misalkan job satisfaction, nah nanti dia akan memberikan hasil kurang lebih seperti ini. Nah, Anda bisa mengatur hasilnya itu dalam satu halaman berapa banyak dengan menekan tombol angka 10 di sini per page. Per page ini maksudnya adalah 10 data per halaman. Jadi kalau Anda pilih 25, jangan memproses, jangan menampilkan 25 hasil per halaman. Nah, ketika Anda ingin mendownloadnya, kalau Anda perhatikan di bagian masing-masing nama papernya ini, kalau Anda klik di bagian full text, dia akan memberikan suatu hasil yang berbeda-beda tempatnya. Itulah kenapa saya sebut menjadi wadah kalau si DOAJ. Tapi kalau Taylor and Francis dan si Science Direct ini dia langsung di tempatnya tersendiri. Oke, jadi misalkan Anda lihat di bagian setelah kita pilih DOAJ tadi, buka, dia menampilkan suatu link baru. Di sini kalau Anda perhatikan si jurnal ini adalah namanya jurnal apa nih? Perspektif kalau salah. Untuk pastinya kita klik di icon Sinta di sini. Kita klik. Nah, ini adalah namanya jurnal perspektif. Oke, benar, namanya jurnalnya itu jurnal perspektif dengan skor Sintanya itu adalah Sinta 4. Nah, Anda di sini bisa mendownloadnya dengan cara mencari di suatu halaman jurnal yang Anda buka itu di suatu websitenya dengan keterangan full text atau namanya PDF. Kalau Anda klik, biasanya dia akan mendownload filenya ataupun menampilkan suatu halaman baru yang bisa Anda download di sini. Nah, Anda bisa klik download di PDF, maka dia akan mendownload file ini. Nah, di sini sepertinya sudah terlihat sudah berhasil ataupun selesai mendownloadnya. Yang kalau Anda klik, dia akan menampilkan file ataupun tampilan hasil yang sudah Anda download sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita ingin mengekspor si jurnal ini, mulai dari nama jurnal, nama papernya, penulis, tahun publish dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke halaman sebelumnya di sini, kita coba cari ada nggak kata-kata ekspor di website ini. Kalau dia nggak ada, berarti ya kita nggak bisa untuk mengekspor datanya dalam format RIS ataupun XML seperti yang pernah saya sebutkan di awal. Kita bisa file, kita pilih file, kemudian import. Di sini pilihan format BIP, XML, RIS dan SQLite. Nah, sepertinya di sini tidak disediakan. Oke, coba kita cari tempat lain. Kalau di sini kita coba lihat, nah ini ada namanya download citation. Nah, kalau ada keterangan seperti ini ataupun export citation, itu tandanya kita bisa langsung nanti mengimport ke dalam Mendeley. Contoh, kalau saya klik di bagian RIS di sini, dia akan mendownload filenya seperti ini. Oke. Kemudian kita coba import. Kita pilih file, import. Tadi kan namanya adalah RIS. Kita pilih RIS di sini. Nah, ini cara manual. Tapi kalau mau cara cepatnya, Anda klik saja di tombol
di atas add ini ataupun add ini di icon file dengan apa namanya, simbol plus warna hijau di sini. Ketika Anda klik, maka dia akan langsung saja muncul. Pilih yang tadi namanya file sudah kita buka. Nah, dia akan masuk. Nah, mungkin kalau bagi Anda yang datanya itu sudah banyak, ada kemungkinan bingung mana sih file yang sudah saya barusan upload. Itu Anda bisa sorting ataupun urutkan dengan masing-masing nama kolom. Nah, kalau untuk melihat yang terbaru Anda masukkan ataupun yang Anda import, itu Anda klik bagian edit ini, klik satu kali, kemudian klik lagi satu kali. Nah, disinilah jurnal yang tadi Anda import barusan. Kita coba lihat di sini tadi kan nama jurnal The Relation Between Perceived Organizational Justice bla bla bla. Di sini sama. Oke. Jadi kalau ingin diurutkan dengan status dokumen yang baru dimasukkan, Anda bisa melakukannya dengan mengklik tombol mengklik kolom edit di sini dengan status ada tanda panah ke bawah. Oke, nah kemudian kita selanjutnya coba di jurnal lain. Kita coba di sini. Di sini ada nggak nih untuk ekspor datanya? Nah, kalau di jurnal apa namanya ini? International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. Nah, di sini judulnya The Relationship Between Chronic Fatigue Syndrome bla bla bla. Kalau kita ingin dulu di sini artikel PDF yang sebenarnya nanti kalau untuk download PDF ataupun filenya itu cari aja dengan kata kunci artikel PDF ataupun download PDF ataupun ekspor data, nantinya bisa Anda langsung download. Kemudian untuk ekspor citasinya ataupun kita simpan citasinya. Nah, kalau di web ini dia formatnya lah share di sini dengan icon Mendeley seperti ini. Jadi kalau coba kita klik, dia akan nah, dia tampil save documents to your Mendeley library. Anda sudah harus login dulu sebelumnya. Kalau belum login ya dia tidak akan tampil seperti ini. Choose your folder or group destination. Kita nggak usah sih langsung aja import. Coba dia memproses, coba nanti hasilnya gimana. Nah, dia jalan di sini. Ini tadi judul jurnalnya The Relationship Between Chronic Fatigue. Nah, ini udah masuk nih. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kan dia nggak tampil nih. Coba kita sync. Tekan tombol sync, apakah dia akan tampil? Dia memproses nih. Nah, di bawah sini dia memproses. Nah, ini sudah tampil nih. Mana tadi namanya? Relationship between. Nah, ini filenya tadi. See impact of innovation type SMEs. The relation between chronic fatigue. Bukan itu, mana tadi? Ah, ini tadi yang sudah kita ambil tadi. Oke, ini yang sudah diambil barusan. Dia sudah tersimpan ke dalam aplikasi Mendeley kita. Jadi untuk pencarian jurnal dan importnya itu sangat gampang. Yang penting Anda cari dengan kata kunci download, export ataupun save ataupun simpan dari website yang sedang Anda buka. Kurang lebih seperti inilah kalau untuk mencari kemudian mendownload jurnal yang bersumber dari DOAJ. Nah, kalau yang Taylor and Francis, kalau kita pakai kata kunci yang sama saja, yaitu job satisfaction. Mana tadi, kita coba copy saja job satisfaction, kita paste di sini. Nah, di sini tertampil. Kalau di Taylor ini enaknya dia langsung istilahnya meng-highlight ataupun kalau kita biasa sebutnya itu di stabilo lah. Nah, dia warna abu-abu seperti ini dengan kata kunci yang kita cari di tahap sebelumnya. Nah, kalau kita klik di sini, kalau kita lihat di sini itu dia memberikan informasi. Pertama adalah your search for all job satisfaction. Itu adalah pencarian dengan kata kunci job satisfaction. Dia menampilkan 1 dari 10 data dari totalnya 236.699. Nah, jadi jurnalnya ini ataupun nama papernya ini banyak yang tersedia di Ten of Line. Nah, masih di kolom pertama ini
dia ada namanya order by relevance. Ini kita bisa atur apakah dengan yang mirip-mirip dengan kata kunci atau yang terbaru pertama. Kemudian di sini merupakan limitasi ataupun jumlah data yang akan ditampilkan dalam suatu halaman. Kemudian di samping kiri, di bawah dari nama job search ini itu ada namanya tab artikel dan database. Kalau database ini dia kalau kita klik akan menampilkan hasil yang berbeda dari artikel. Nah, jadi seperti ini. Tapi kita akan selalu menggunakan di tab artikel di sini dibandingkan database. Kemudian di sebelah kiri itu ada namanya filters. Nah, filters ini ialah kita bisa memilih apakah jurnalnya itu gratis atau tidak. Itu dengan cara only show open access. Kalau kita centang, maka dia akan menampilkan semua jurnal yang gratis ataupun yang bisa kita lihat ataupun download. Nah, dari 200 ribuan tadi tersisa menjadi 4 ribuan. Oke, kemudian subjek. Di sini ada masing-masing nama jurnalnya. Dalam nama subjek apa? Publish in-nya ini di mana, kemudian kapan di publish-nya itu publication date, tahun ke tahunnya bisa Anda cari juga di sini. Oke, kalau sudah tinggal upload filter, kemudian bla bla bla, tinggal Anda gunakan sendiri ataupun eksperimen sendiri. Kemudian kita coba buka satu jurnal di sini. Nah, ini merupakan tampilannya. Seperti yang sudah saya sebutkan ataupun contohkan di awal, kalau kita ingin download dari si Taylor ini, Anda bisa klik tombol PDF. Dia akan klik tombol download PDF, dia akan buka suatu tab baru seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita untuk mengekspor ataupun menyimpan citasi dari si jurnal ini ataupun nama paper ini. Nah, kalau di Taylor Francis itu ada namanya download citation, dia langsung menampilkan di awal. Meskipun itu berbayar atau tidak, dia akan ditampilkan download citation-nya. Anda tinggal klik download citation, kemudian pilih formatnya, apakah RIS, BibTeX, ataupun RefLogs. Kemudian apa yang ingin Anda gabungkan ataupun masukkan, apakah cuma citasi yang ada di konten jurnal yang Anda ingin download, atau citasi beserta abstrak dan kontennya, atau yang ketiga adalah citasi dan referensi dari semua yang ada di dalam jurnalnya. Kalau saya pribadi biasanya citation and abstract for the content below saja. Kalau sudah, Anda klik download citation. Nah, dia akan menulis di sini. Kalau Anda buka lagi, kita coba import. Kita pilih tadi di sini. Nah, dia akan tampil Bakotik Danika di sini. Coba kita lihat benar nggak itu. Nah, ini ya benar dan Danika Bakotik. Oke, dia sudah tersimpan. Kemudian kita coba lagi di tempat lain, itu Science Direct. Nah, kalau di Science Direct ini saya contohkan yang sebelumnya. Kalau dulu tinggal di download full text in PDF, tapi kalau ingin kita ekspor ataupun simpan citasinya itu ada di export di sini. Kita pilih apakah save to main delay atau langsung RIS. Tapi kalau saya pribadi biasanya di export to RIS. Karena kalau klik save to main delay dia biasanya membuka suatu plugin baru lagi yang perlu kita install dan sign in. Tapi kalau dengan export, pilih save export citation to RIS, dia akan menyimpan. Kemudian kita pilih add, kita buka lagi di sini, dia akan otomatis tersimpan. Ini tadi namanya siapa nih? The influences of job. Oh, ini sudah tersimpan di sini. Si Tenai ini. Valentinai. Oke. Kemudian yang terakhir saya contohkan adalah dari Google Scholar. Nah, kalau di Google Scholar ini dia sedikit random. Randomnya kenapa? Karena kita tidak tahu apakah si Google Scholar ini gratis atau berbayar. Karena hasilnya dia akan langsung menampilkan semuanya. Saya coba job satisfaction, kemudian kita cari. Nah, ini dia menampilkan semuanya hasil dari kata kunci job satisfaction. Kalau Anda lihat di sini dia ada memberitahu ada 3.270.000 yang berisi tentang job satisfaction, entah itu nama jurnal, entah itu paper ataupun itu buku. Nah, kalau Anda perhatikan lagi di bawah sebelah kiri ataupun di left barnya ini, kita bisa filter lagi sejak tahun kapan data yang ingin kita tampilkan. Kalau saya pilih since 2020 itu artinya tahun 2020 saat ini. Oke, dia akan menampilkan semua jurnalnya dengan kata kunci job satisfaction. Nah, kalau Anda lihat lagi di sebelah kanan ini ada tandanya PDF. Nah, kalau dia formatnya PDF, ini biasanya langsung mengarahkan ke halaman untuk
bisa kita download, tapi terkadang juga dia terkunci filenya itu. Nah, ini sudah kita klik dan dia sudah terdownload di sini. Nah, kalau kita klik di nama papernya ini, dia akan masuk ke halaman websitenya. Jadi ada dua pilihan, apakah Anda ingin pilih nama dari papernya ataupun link yang ada di sebelah kanannya. Kalau sebelah kanan ini merupakan langsung direct untuk ke download filenya ataupun tampilannya, entah itu PDF ataupun HTML seperti ini. Oke, nah kalau dia yang kita pilih namanya tadi, itu dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau di mana ini, di UMpress ini, coba kita lihat, ini bisa nggak ekspor untuk ke, nah ini citation formats, kita bisa untuk ekspor langsung. Kalau kita pilih mana reference manager list format, kita klik di sini, dia akan mengekspor datanya seperti ini. Kalau kita pilih Mendeley, kita add, kemudian kita pilih lagi di sini, dia akan masuk filenya, itu decision between ethical decision making di sini. Oke. Kemudian setelah kita bisa sorting ataupun filter berdasarkan tahun, kita bisa mengatur berdasarkan relevansi ataupun date-nya. Kalau kita tidak ingin menampilkan cuma tahun 2020, kita bisa mengatur lebih bebas lagi, contohnya di custom ring. Jadi kita bisa atur dari tahun 2000 berapa nih, 2010 misalkan sampai ke tahun 2015. Jadi semua datanya itu akan ditampilkan dari filter tanggal tahun 2010 sampai 2015. Kalau sudah, kita klik tombol search, nah dia akan tampil seperti ini. Oke, tinggal Anda scrolling dan cari saja yang mana kira-kira Anda tertarik menggunakan si Google Scholar ini. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencari jurnal. Sekarang bagaimana kita menyimpan filenya itu ke dalam Mendeley ini. Jadi tadi kita sudah coba untuk mendownloadnya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ada yang namanya jurnal, ini namanya apa nih? Oke, nah ini namanya the association between ethical bla bla bla. Nah, kalau yang saya gunakan teknik ataupun tips yang bisa saya berikan ke Anda itu copy nama judulnya, kemudian Anda ingat ini tadi namanya adalah Kamarul Zaman Ahmad, yang nama akhirnya itu adalah Ahmad. Oke, jadi kita akan menggunakan nama akhir sebagai penanda. Kemudian tahun 2003. Nah, jadi format penyimpanan filenya adalah di sini tahun 2003, namanya adalah Ahmad, nama belakangnya. Kemudian kita paste judul dari si papernya tadi dengan menekan tombol Ctrl V, V Voltus, ataupun Anda bisa klik kanan di sini paste. Oke, kalau sudah Anda enter. Nah, cara yang saya gunakan tadi yaitu kita buka jurnal kemudian langsung copy seperti ini tadi. Ini ada kekurangan karena apa? Ketika Anda simpan filenya tadi, dia terpotong namanya. Jadi yang bagusnya itu adalah Anda bisa buka notepad, atau kalau Anda cari di sini namanya notepad seperti ini. Kemudian Anda Ctrl klik kanan paste, ataupun klik Ctrl V di keyboard, atau tekan tombol Ctrl dan V di samping huruf C atau di samping huruf B. Nah, itu Anda tinggal tekan dan akan menampilkan seperti ini, atau Anda bisa klik kanan tekan pilihan paste. Nah, ini kan ada beda spasi nih. Anda hapus saja dari sini supaya dia menjadi satu baris. Kalau Anda buat menjadi satu baris di sini, penamaan filenya dia tidak akan terpotong. Jadi saya ubah lagi dengan menekan tombol F2 di keyboard. Nah, dia akan otomatis terblok. Bisa juga Anda klik kanan, rename. Oke, ini saya blok sampai sini, saya hapus. Nah, tekan tombol Ctrl V. Nah, dia akan menampilkan semua judulnya secara utuh. Oke, nah, ini merupakan penamaan untuk nama filenya. Sekarang gimana teknis untuk menyimpan data ke Mendeley-nya?
Nah, setelah kita menyimpan namanya ini, kita kan sebenarnya bukan untuk menyimpan di folder downloads. Ini kalau kita perhatikan dalam grupnya itu job satisfaction. Jadi ini saya cut saja. Kemudian saya masuk ke folder saya penyimpanan jurnal saya, yaitu di tesis jurnal fix. Saya masukkan di job satisfaction. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada namanya directory, yaitu dokumen dari data, sebenarnya dari data, dokumen, nama saya, kuliah, Unsri, bebas sih nama Anda gimana, tapi yang jelas directory yang Anda buat itu akan sangat berpengaruh dalam sistemnya si Mendeley. Jadi ketika Anda sinkron, kemudian dibaca oleh sistem, kemudian diupload ke sistem mereka ataupun ke server mereka, itu sangat berpengaruh. Karena kalau ada perbedaan satu huruf saja, maka dia tidak akan tampil dan tidak bisa dibuka. Nah, ini saya paste di sini. Nah, ini nih Ahmad di session ini, oke ya. Terus kita sudah masuk, kita masukkan di job satisfaction. Kemudian kita cari, tadi namanya adalah Ahmad. Ahmad itu tadi yang di sini. Nah, bagaimana kita menyimpan dokumennya ke dalam Mendeley-nya? Kalau Anda perhatikan di sini, yang .z ini dia sudah tersimpan dokumennya. Yang kalau Anda klik 2 kali, dia akan masuk ataupun menampilkan jurnalnya. Oke, dalam format PDF yang memang sudah kita download sebelumnya. Nah, bagaimana kalau belum ada? Ini kan kosong semua nih. Kita pilih Ahmad. Di bagian kanan bawah sini, yaitu di right bar ini, itu ada namanya files. Nah, ini ada nama tombol add file. Anda klik ini 1 kali, kemudian kita cari tadi jurnalnya ada di mana. Saya akan menyimpan di tesis, kemudian proposal, jurnal fix, kemudian job satisfaction. Tadi Ahmad di sini. Oh, ini saja saya salah nama. Harusnya 2013, ini malah 20.000. Oke. Nah, ini saya pilih di sini, saya klik open. Nah, dia akan memproses yang nantinya kalau sudah tersimpan ataupun terupload ke server mereka, sudah berubah ikonnya menjadi tanda PDF seperti ini, yang kalau Anda klik di ikonnya ataupun klik 2 kali di judulnya, itu langsung membuka filenya. Nah, di sini Anda juga bisa langsung memblok ataupun misalnya menstabilo. Nah, ini kalau langsung sampai sini, Anda klik kanan, highlight, maka dia sudah terstabilo kuning seperti ini. Kalaupun Anda tutup dan Anda buka lagi, dia masih tersimpan. Oke, bagaimana cara menghapusnya? Nah, cara menghapusnya Anda tinggal klik kanan, delete highlight. Kalaupun ingin mengganti warna, tinggal pilih colornya saja, warna apa, merah misalkan seperti ini. Udah, dia otomatis tersimpan. Nah, begitu juga untuk yang lain. Jadi kurang lebih seperti inilah cara menulis jurnal, kemudian kita simpan dokumen filenya itu ke Mendeley-nya, kemudian bagaimana juga cara mengekspor dari masing-masing webnya ini, yaitu citasinya ke sistem Mendeley yang kita miliki. Jadi mungkin sampai di sini saja untuk penjelasan dari penggunaan Mendeley. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.